Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, saya Muhammad Data Rifki Darmawan dengan Adel, Tia Putri Pratami, akan mempresentasikan hasil kerja kami di week 13. Boleh dilanjut? Jadi kami di sini mengambil hasil literatur dari Google Scholar. Di sini mengangkat objek permasalahan dari PT Sumber Teknik Sentosa yang merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki permasalahan dalam pembuatan part yang bernama dice forging piston wheel cylinder. Boleh dilanjut? Nah, proses bisnisnya ini mereka tuh terdiri dari 4 segmen, yaitu input, proses, output, dan outcome. Setiap segmen memiliki indikator kinerja untuk pengukuran performanya sendiri-sendiri. Boleh dilanjut? Ini ada model proses bisnisnya. Di sini ada 4 aktor, yaitu ada pelanggan, admin, ada divisi operasionalnya, divisi lantai produk yang ada di lantai produksi, sama divisi pergudangan dan pembelian. Nah, ini boleh dijelaskan oleh Adele Putri. Yang pertama itu ada segmen input. Di segmen input ini indikator kerjanya itu kelengkapan informasi pemesanan. Jadi kelengkapan informasi pemesanan itu komponen informasi pemesanannya itu harus terpenuhi 100%. Sumber datanya itu form pesanan, metode pengukurannya sampling form pesanan, dan periode pengukurannya mingguan. Lalu ada segmen proses. Untuk indikator kerjanya itu kapasitas lantai produksi mencapai 75%. Deskripsinya itu kapasitas produksi maksimal mencapai 75% dari pesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Sumber datanya itu catatan pesanan dan WIP lantai produksi. Metode pengukurannya pendataan berkas pesanan dan WIP lantai produksi. Periode pengukurannya harian. Selanjutnya ada segmen output. Indikator kerjanya itu pesanan yang selesai tepat waktu. Deskripsinya minimal pemesanan yang selesai tepat waktu mencapai 90%. Sumber datanya itu catatan finish produk dan dokumentasi produksi. Untuk metode pengukurannya pendataan catatan lantai produksi dan periode pengukurannya mingguan. Yang terakhir ada segmen output. Di segmen output ini indikator kerjanya tingkat kepuasan pelanggan. Deskripsinya presentasi kepuasan pelanggan minimal mencapai 80%. Untuk sumber datanya survei feedback dari pelanggan, metode pengukurannya kuesioner singkat pasca transaksi, dan periode pengukurannya itu bulanan. Yang bisa kita simpulkan, jadi di PT Sumber Teknik Sentosa ini tuh mengalami keterlambatan produksi DFPWC. Itu tuh disebabkan oleh kurangnya jumlah operator, kerusakan klem mesin, dan ketidaksiapan stok jig. Jadi berdasarkan analisis fishbone diagram dan FMEA, masalah ini tuh menjadi proses prioritas utama untuk segera ditangani. Solusi yang dapat diterapkan meliputi vendorisasi, pekerjaan non prioritas, penambahan operator sesuai kebutuhan, perawatan rutin klem mesin, dan perbaikan pengelolaan stok jig agar selalu tersedia minimal 1 unit. Implementasi Key Performance atau KPI-nya yang mencakup aspek input, proses output, dan outcome itu terus membantu perusahaan dalam memantau kinerja dan mendorong perbaikan berkelanjutan secara efektif dan juga efisien. Nah, jadi sebenarnya perbaikannya itu berada di segmen proses. Perbaikan segmen proses itu tadi sudah disebutkan, ada analisa fishbone diagram, dan kita sudah memprioritaskan permasalahannya berdasarkan FMEA. Nah, dalam perbaikan proses di situ, mengapa KPI-nya dicantumkan seperti tersebut? Yaitu ternyata karena permasalahannya yang ada, jadi kita harus memonitor kapasitas lantai produksi, sehingga ketika sedang overload, kita bisa mengambil keputusan untuk subkontrak pekerjaan atau tidak, sehingga tidak ada keterlambatan yang mengakibatkan kepuasan pelanggan menurun. Mungkin sekian dari saya dan dari Adel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.